Pika akhirnya mengakui perbuatannya, dan sekarang Eva melarikan diri. Dugaannya terbukti benar. Siptis yang sedari tadi sedang tidak mood langsung marah besar, dan membengkaknya habis-habisan. Jika dia tidak kembali lalu bagaimana kau akan memperbaiki kesalahan ini? Bukankah aku sudah bilang padamu untuk tidak melepaskan talinya? Aku tidak tahu kalau dia akan melarikan diri. Aku tidak percaya kau bisa jadi tidak sepatu ini. Tidak ada yang suka diperintah, tidak aku, tidak pula anjing. Jangan nyolot dan hentikan sikap memberontakmu itu, kau tidak bisa selalu melakukan apapun yang kau inginkan, lihatlah kerusakan yang sudah kau buat, lalu kau ingin aku bagaimana? Dia sudah melarikan diri. Apa yang kuinginkan? Kau tidak akan menemukannya hanya dengan berdiri dan mengeluh di sini. Pergi cari dia, aku sudah mencobanya tapi aku tidak menemukannya. Kalau begitu berusaha lebih keras sampai kau menemukannya. Kau tidak mendengarkan perintah aku sangat kecewa padamu. Kau bahkan tidak bisa menjaga seekor anjing, lalu bagaimana aku mempercayaimu dalam hal lainnya? Ini namanya tidak bertanggung jawab, cari dia. Anda jangan kembali sebelum kau menemukannya. Pika akhirnya pergi mencari Eva sendirian, tapi Eva tidak ada di mana-mana. Tapi saat dia mulai masuk hutan, dia menemukan show yang biasanya dipakai oleh Eva. Yakin, Eva berada di sekitar hutan. Pika pun masuk, makin dalam tanpa benar-benar memperhatikan arah yang tidak Pika ketahui. Eva ternyata sudah kembali ke pertanian, bahkan saat ini dia sedang bersama dengan Het dan Pen. Begitu Siptis melihatnya, dia langsung memakaikan kembali talinya, sambil mengeluhkan perbuatan Pika. Sekarang setelah Eva ditemukan giliran Pika yang menghilang. Perbuatan Pika pada Hart dan Pet pun tidak tahu, di mana dia menyuruhnya untuk mencoba menghubungi Pika saja. Tapi Siptis tidak bisa melakukannya, karena dia tidak punya nomor HP-nya Pika. Dia pun jadi mulai cemas, jangan dia lari ke hutan juga Pet, di sana berbahaya, bisa saja ada harimau datang malam-malam. Cemas, Siptis langsung pergi masuk ke hutan untuk mencari Pika, di sana ia menemukan ikat rambutnya Pika. Pika masih terus berusaha memanggil-manggil Eva, saat tiba-tiba saja dia mendengar suara Siptis memanggil-manggil namanya. Yakin kalau Siptis menyusulnya untuk memarahi Pika langsung melarikan diri menghindari Siptis. Mereka malah jadi main kejar-kejaran, dan petak umpet. Sampai akhirnya, Pika terjatuh dan kakinya terkilir. Siptis selalu membantu memijat lembut kaki Pika yang terkilir sambil mengomelinya. Siapa yang masuk hutan? Apa kau tidak tahu di sini berbahaya? Kau sendiri yang menyuruhku mencari anjingmu, kau bahkan tidak bisa menjaga dirimu sendiri. Bagaimana kalau kau sampai tersesat di hutan, apa yang akan kau lakukan? Aku memang sudah tersesat, aku jalan tanpa tahu arah. Siptis melihat matahari hampir terbenam, dan berkomentar bahwa sepertinya mereka harus tidur di hutan malam ini, karena tidak aman jalan di hutan malam-malam. Pika tidak mau dan meminta Siptis untuk menelpon seseorang yang bisa menjemput mereka. Siptis berkata tidak bisa, karena baterai HP-nya mati. Dan saat dia sendirian mencari kayu bakar, HP-nya masih menyala. Dia menelepon Pets dan mengabarkan kalau dia sudah menemukan Pika, dan meminta petunjuk memberitahu kedua orang tuanya, untuk tidak mencemaskan mereka. Dia sengaja menolak tawaran Feat untuk menjemput mereka. Alasannya sih karena dia tidak mau tersesat malam-malam di hutan. Tapi tahu betul, kalau niat Siptis yang sebenarnya adalah ingin berduaan dengan Pika semalam di hutan, dan setelah selesai menelepon Siptis langsung mematikan HP-nya, lalu kembali kepada Pika. Duduk bersama di depan api unggun, Pika bertanya-tanya, apa sebenarnya tato skorpion di dada Siptis itu? Sips mengingatkan Pika saat dia tenggelam di sungai dulu, bagaimana dulu dia tidak bisa berenang, tapi ingin menyelamatkannya, dan akhirnya menceburkan diri ke sungai tapi malah hampir membuat dirinya sendiri tenggelam. Saat itu, dia terhantam dan mendapat luka besar, bukan cuma di dadanya yang terluka tapi hatinya juga, karena saat itulah dia menyadari betapa lemahnya dia seiring berjalannya waktu. Bekas lukanya pun memudar, tapi kemudian dia memutuskan untuk mentato dadanya dengan gambar skorpion di atas bekas lukanya, untuk mengingatkan dirinya sendiri akan insiden waktu itu. Setiap kali melihat tatoku ini, juga mengingatkanku bahwa aku harus menjadi kuat, jika aku ingin melindungi seseorang yang kucintai. Maafkan aku, karena dulu aku terlalu banyak main-main, aku juga minta maaf karena tidak cukup kuat untuk melindungimu,
dulu aku juga minta maaf karena aku menghilangkan anjingmu. Aku memang tidak patuh dan sering membuat masalah. Aku juga minta maaf, karena bicara kasar, Stres jujur mengaku bahwa dia marah-marah karena sebenarnya dia hanya takut kehilangan Eva. Dia sangat menyayangi Eva, dan jika Eva sampai menghilang, maka dia akan sangat sedih, jika menjadi semakin merasa bersalah. Tidak tahu apa yang harus dia lakukan, untuk membayar kesalahan ini, tapi Siptis tiba-tiba tertawa geli bikin bingung sendiri. Kenapa Striptis malah tertawa? Siptis akhirnya mengaku, bahwa Eva sebenarnya sudah kembali ke resort sejak beberapa waktu yang lalu, bahkan saat ini mungkin dia sudah tidur lelap, kesal dipermainkan. Pikang langsung marah-marah sambil memutar bola matanya mendecak lidah, dan bermuka jutek. Hei cewek, aku sudah bilang jangan melakukan itu, saat kau melakukan itu, rasanya sulit sekali mengontrol diriku. Kata Siptis sambil mendekatkan wajahnya.